Hai, perkenalkan nama saya Rehita Fortuna Sinulinga. Saya Rinaldo Bartamedia. Nama saya Ayu Septiani. Nama saya Putra Ramadan. Nama saya Ahmad Faris Hamedi. Nama saya Rizan Prawira dari kelompok 15. Filter aktif adalah rangkaian filter dengan menggunakan komponen-komponen elektronik aktif. Komponen penyusunnya terdiri dari OP-AMP, transistor, dan komponen lainnya. Oleh karena itu, filter dapat dibuat dengan performasi bagus dengan komponen yang relatif sederhana. Induktor yang akan menjadi mahal pada frekuensi audio tidak diperlukan karena unsur aktifnya, yaitu penguat operasi, dapat dipakai untuk mensimulasikan reaktansi induktif induktor. Kelebihan dari rangkaian filter aktif ini adalah ukurannya yang lebih kecil, ringan, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam perancangannya. Sedangkan kerugiannya adalah pada komponen dihasilkannya panas. Terdapat pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan, sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi terbatas. Jenis aplikasi filter aktif ini terdapat 4 jenis, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Jenis yang pertama, low pass filter, berfungsi untuk meneruskan frekuensi yang lebih rendah dan meredam frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, high pass filter, kebalikan dari low pass filter, dia akan meneruskan frekuensi yang lebih tinggi dan mengurangi amplitudo frekuensi yang lebih rendah dibandingkan frekuensi cut-off-nya. Selanjutnya yaitu band pass filter, berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi tertentu dan menolak sinyal di luar kisaran tertentu itu sendiri. Band pass filter ini juga dapat dibuat menggabungkan high pass filter dan low pass filter. Selanjutnya yang terakhir yaitu band stop filter. Band stop filter ini berfungsi untuk melewati frekuensi paling tidak berubah, tetapi atenuasi pada rentang tertentu ada di tingkat yang lebih rendah. Band stop filter ini sendiri merupakan kebalikan dari band pass filter. Adapun pengaplikasian dari aplikasi filter aktif ini terdapat pada kanal-kanal equalizer maupun rangkaian pengatur suara pada sistem audio. Di sini kami menggunakan software Multisim dan kami akan membuat rangkaian low pass filter dan high pass filter. Nah, pada rangkaian yang dapat dilihat dari sini, kami menggunakan function generator. Di sini function generator tersebut tuh berfungsi untuk mengubah frekuensi. Nah, pada kelompok kami menggunakan frekuensi 8 Hz dan 80 Hz sebagai perbandingannya. Serta kapasitor kami menggunakan 12 microfarad. Resistor kami menggunakan 10 ohm dan ini merupakan osiloskop. Jadi kita bisa melihat gelombang yang akan muncul ketika frekuensi tersebut dirubah. Dan ini merupakan multimeter ya untuk melihat tegangan masuk dan tegangan keluar. Nah, pada praktikum pertama kami menggunakan frekuensi 8. Hal pertama yang dilakukan itu tuh adalah memplay rangkaian ini, kemudian di pause, dan dari sini kita bisa melihat gelombang yang ada pada frekuensi tersebut. Nah, kita bisa memperbesar serta memperkecil gelombang ini agar lebih terlihat jelas. Dan jika gelombang ini tidak kelihatan, kita bisa menggesernya dengan panah yang ada di kanan dan kiri gelombang. Nah, untuk melihat V out dan V in itu kita bisa melihat pada multimeter yang saya lingkarin ini. Nah, pada V in atau tegangan masuknya itu pertama kita mendapatkan nilai 7,071 volt dan pada V out-nya itu kita mendapatkan nilai 8,755 volt. Nah, untuk mencari HS-nya itu tuh rumusnya itu merupakan V out dan V keluar. Jadi nanti 8,755 dibagi dengan 7,071 maka akan didapatkan nilai HS.
Nah, pada rangkaian kedua kami menggunakan 80 Hz. Selanjutnya, kita bisa memplay rangkaian tersebut dan kita pause, maka akan terbentuk gelombang. Nah, ini kan gelombangnya itu tidak beraturan, maka kita bisa mengubahnya tuh di time base. Nah, gelombang itu akan terlihat lebih rapi dan lebih jelas. Setelah itu kita bisa melihat V in dan V out-nya melalui multimeter yang ada pada praktikum ini. Nah, pada rangkaian ini tuh multimeter V in-nya itu tuh mendapatkan nilai yang sama dengan frekuensi sebelumnya, dan V out-nya itu tuh mendapatkan nilai yang lebih kecil dari V out sebelumnya. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, pengertian SQL atau Structured Query Language. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk merequest informasi dari basis data yang dimana bahasa ini sudah disediakan oleh DBMS, yakni Database Management System. Baiklah, kita masuk pada tipe data. Yang pertama, tipe data karakter. Jenis tipe data ini hanya memungkinkan sebuah variabel menyimpan informasi, sebuah single karakter. Yang kedua, tipe data string. Tipe data string ini memungkinkan variabel menyimpan informasi untayan karakter, seperti kata atau kalimat. Yang ketiga, tipe data int. Jenis tipe data ini digunakan jika ingin menyimpan informasi angka bilangan bulat dalam variabel, tapi bukan bilangan pecahan. Hal ini berarti nilai 7 akan menjadi nilai integral yang valid. Yang keempat, tipe data floating point number. Jika Anda bermaksud menyimpan informasi angka dengan format pecahan atau angka desimal, floating point adalah jenis tipe data yang sesuai. Yang kelima, tipe data array. Jenis tipe data ini sering disebut juga sebagai tipe data lari. Tipe data ini pada dasarnya merupakan kumpulan sejumlah variabel bertipe. Baiklah, kita lanjut untuk komponen perintah pada SQL. Yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database, atau juga merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antara tabel. Yang kedua itu adalah DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah terbuat. Yang ketiga itu ada DCL, Data Control Language. Data Control Language atau DCL merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan pada data dan server database-nya. Yang keempat ada TCL, Transaction Control Language. TCL merupakan singkatan dari Transaction Processing Language.
Konsep ini digunakan untuk mekanisme dalam pemrosesan sebuah transaksi dalam database. Kesimpulan dari basis data. Yang pertama, jumlah sampel dipengaruhi oleh frekuensi clock jika frekuensi generatornya sama. Kedua, besar frekuensi berbanding terbalik dengan jumlah sampel pada besar frekuensi clock yang sama. Yang ketiga, FM lebih unggul dari AM dalam segi kualitas suara, sedangkan AM lebih unggul dari FM dalam segi pemancaran sinyal. Semakin besar frekuensi yang dimasukkan pada besar frekuensi clock, maka jumlah sampel akan semakin kecil. Yang kelima, saat ada lebih dari satu karakter sebagai input, maka akan mempengaruhi bentuk gelombang digital yang dihasilkan. Terima kasih.